Yuk, 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 mulai. Bu moderatornya mana ya? Tes. Oke, kita langsung mulai aja ya. Ya, Ros, Alhamdulillah silakan. ada berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke deh. Duh, bismillahirrahmanirrahim. Sorry ya teman-teman, gelap banget. Ini anak lagi rapat sebenarnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangat sekali ya meskipun beberapa orang doang. Teman-teman, pada malam hari ini kita akan mengadakan diskusi atau perbincangan. Sebelumnya minta on cam dulu dong buat tambah partisipasi. Semangat. Yang buka Teh Hanifah. Aduh, aku nyebutnya jadi Teh ya. Teh Hanifah. Terus siapa lagi nih? Ikhwan ya? Kakak-kakak Ikhwan Fillah. Udah deh, ada aja ya. Oke, anak awali dengan mukadimah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alam nasraka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi qad dhakraka wa rafa'na laka fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra wa idza faragta fansab ila rabbika farghab. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang tak terhitung ya, salah satunya nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita alhamdulillah ya bisa berwajah di ruang Zoom ini ya. Alhamdulillah. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang dimana membawa kita di zaman ke zaman. Itu udah sering sekali ya Anda sampaikan ya. Karena Anda tuh kayak mensyukuri banget gitu, Masya Allah banget ya, berkat Rasulullah ya. Kita tuh bisa merasakan apa yang menakjubkan lah di dunia ini gitu kan. Di zaman Rasulullah mana ada ibaratnya kayak gitu kan. Nah ini salah satu nikmat teman-teman. Makanya kita manfaatin semanfaatnya mungkin kayak gitu. Oke, terima kasih kepada Kak Nimatul Hasanah, pemateri kita yang telah hadir, Masya Allah. Dan sebelumnya, selamat malam Kak Nima, kita ketemu lagi ya? Iya, alhamdulillah dipertemukan lagi. Sekarang, udah nikah ya Kak ya? Jadi udah jarang jumpa kita. Oke, sebelumnya kalau ditanya udah nikah belum nih ya, maaf. Kalau udah lulus kuliah iya, tapi kalau udah nikah belum. Aku denger sih ya katanya udah nikah katanya. Entahlah. Berita yang mana tuh? Tadi salah informasi ya. Oke, selamat malam juga buat teman-teman literasi ya yang sudah join, Masya Allah. Sangat luar biasa dan berantusias. Oke, pada malam hari ini insya Allah kita akan berdiskusi atau berbincang-bincang ya, santai aja lah. Judulnya apa teh Kak? Aduh, aku lupa. Judulnya insya Allah bukunya yang akan kita review bersama yaitu adalah Kebahagiaan dalam Perspektif Al-Quran berdasarkan studi komparatif tafsir Fizilal Al-Quran dan tafsir Al-Azhar. Wah, ini pembahasnya udah tafsir nih teman-teman, Masya Allah banget yang jago nih tafsir. Oke teman-teman langsung aja ya, kita persingkat waktu. Nah, Anda salah orang ternyata. Maaf ya Kak, salah orang kayaknya. Langsung aja teman-teman kepada Kak Nimatul Hasanah, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjadi pemantik pada kegiatan hari ini, pada malam hari ini. Sebelumnya saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sebelumnya apa kabar teman-teman semuanya? Nurul sehat? Alhamdulillah khair. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan apabila ada yang sedang sakit atau sedang merasa aku nggak baik-baik aja, semoga segera Allah sembuhkan dan Allah temukan obat yang bisa membuat dia merasa baik-baik aja dan lebih semangat menjalani hari-harinya. Amin. Ya, amin. Aduh. Insya Allah pada kesempatan hari ini, malam hari ini saya akan berbagi tentang review yang buku sudah saya baca, yaitu berjudul Kebahagiaan dalam Perspektif Al-Quran. Oke, sebelumnya operator bisa membantu saya untuk share screen atau saya perlu share screen sendiri? Bentar ya, Kak ya. Operator. Ada mudir lagi. Banget. Ya udah, kalau saya bisa share screen saya sendiri. Oke, saya insya Allah bisa share screen, jadi saya share screen sendiri aja, nggak apa-apa. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Judul review malam hari ini saya beri judul Kebahagiaan Sejati. Di @literasi di rumah aja bersama saya insya Allah Nikmatul Hasanah. Ya teman-teman, sebelum kita lanjut lebih jauh, kita sama-sama berdoa dengan melafadzkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah tambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan Allah berikan pemahaman yang baik serta Allah bimbing kita untuk dapat mengamalkan setiap ilmu yang nanti kita dapat. Amin. Ya, di bagian awal review saya adalah bagian pendahuluan, judul buku dari yang review malam hari ini yaitu adalah Kebahagiaan dalam Perspektif Al-Quran, Studi Komparatif Tafsir fi Zilal Al-Quran dan Tafsir Al-Azhar. Ditulis oleh Sari Azmita, SPSI, SAG, MAG. Masya Allah ya, beliau telah menempuh jenjang pendidikan yang cukup panjang. Dan di buku tersebut diterbitkan oleh Pustakapedia pada tahun 2019 dengan jumlah halamannya Romawi 7 plus 217 halaman. ISBN-nya, nomor buku standar internasionalnya 978-602-0780399. Kenapa Kanimah kok kenapa saya menyertakan nomor buku standar internasional? Itu menunjukkan atau menjadi bukti bahwa buku ini keasliannya memang benar asli gitu ya. Oke. Nah, setelah kita mengetahui pendahuluan, kita mengetahui sampul depannya. Kita lihat sampul depannya di sini yaitu adalah pemandangan alam yang padanya terdapat unsur tumbuhan hijau, air yang jernih serta tenang, dan cuaca yang tampak cerah. Kok bisa menyimpulkan cuacanya cerah? Ya, di situ ada digambarkan dengan langit biru, gitu teman-teman. Tak lupa juga disertakan juga gambar Al-Quran yang tertutup. Meski ketajaman gambar Al-Quran ini tidak 100% nampaknya, namun itu jelas terlihat bahwa itu adalah Al-Quran. Al-Qurannya tertutup ya teman-teman. Jadi kalau ingin mendapatkan banyak pembelajaran dari Al-Quran, kita buka, kita baca. Sebagaimana jika kita ingin mendapatkan ilmu dari buku ini, kita juga buka dan baca bersama-sama.
Nah, tentu semua manusia menginginkan kebahagiaan. Namun, terkadang tidak semuanya tahu bagaimana konsep kebahagiaan sejati. Padahal, 14 abad yang lalu, Al-Quran telah menjelaskan konsep kebahagiaan sejati. Nah, dari judulnya insya Allah udah bisa tergambar oleh calon pembaca ya, bahwa gambaran umum isi buku itu apa sebenarnya. Tiap halamannya akan memuat apa aja ya gitu. Tapi tahan dulu, siapa tahu prasangka calon pembaca ada yang salah nih, ada yang kurang tepat. Jadi kita lanjutkan pembahasannya. Sebelum kita mengulas isi bukunya, kita perkenalan dulu sama profil penulisnya. Profil penulis ini seorang akhwat, teman-teman, dan beliau bernama Sari Azmita yang lahir di Batu Sangkar pada tanggal 26 November tahun 1987. Kemudian beliau bersukukan Minang dan jenjang pendidikan yang telah beliau tempuh meliputi sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat pertama ya tadi itu harusnya SLTP. Mohon maaf atas kesalahan penulisannya, dan kemudian beliau melanjutkan di sekolah menengah atas, SD-nya, SLTP-nya, SMA-nya semuanya negeri. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan strata satunya dari Minang merantau ke Depok, yaitu strata 1 di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, dan beliau dinyatakan lulus pada tahun 2010 dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Kemudian beliau setelah lulus nggak puas, udah S1, tapi ada nih cita-cita yang beliau ingin wujudkan. Cita-cita ini sebenarnya udah muncul sejak remaja, namun baru Allah tunjukkan kemudahannya untuk bisa mewujudkan mimpi tersebut, yaitu setelah lulus dari strata 1, cita-citanya yaitu menghafal Al-Quran 30 juz. Kemudian setelah beliau selesai menyetorkan hafalan, makin tertarik dengan Al-Quran, maka beliau kemudian mendalami tafsir dan dari ayat-ayat yang sudah beliau hafal, sehingga mengantarkan beliau menempuh pendidikan strata 1 lagi, jurusan tafsir hadis di Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin, atau yang biasa kenal kita STIU Al-Hikmah Jakarta, dan beliau lulus dari STIU pada tahun 2017. Sambil belajar strata 1 lagi, beliau juga mengambil magister program ilmu Al-Quran dan tafsir di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta yang beliau selesaikan pada tahun 2018. Aktivitas sehariannya, kuliahnya, jenjang pendidikannya, Masya Allah, ternyata kegiatan sehari-hari beliau itu juga cukup padat, teman-teman. Yang pertama yaitu adalah sebagai pengajar Al-Quran, guru Al-Quran pada berbagai instansi, seperti LTQ Al-Hikmah, Telkomsel, PT Indomitra Kencana, PT Tower Bersama Group, terus di Darut Tauhid Jakarta, dan lain sebagainya. Selain itu, tentu untuk menjaga stamina tubuh, beliau juga aktif di olahraga sunnah sebagai archery di klub pemanahan tradisional Horsebow pada komunitas Jos Archery dan Satu Archery. Rasanya cukup sekian untuk pengenalan dan profil penulis. Kita lanjutkan ke apa sih isi dari buku ini. Ya, jika teman-teman amati, di sampul depan ada label kuning yang menuliskan sebuah tesis yang dibukukan. Tesis itu adalah tugas akhir yang disusun oleh mahasiswa yang ingin menuntaskan pendidikan strata 2. Kalau Nikma sendiri baru menuntaskan pendidikan strata 1, namun rasa-rasanya ketika membaca buku ini dengan tadi dilabeli sebuah tesis yang dibukukan, oh ternyata hampir sama 5 bab juga kayak aku nulis skripsi. Ya, semoga Allah berikan kemudahan kepada kita untuk juga bisa mengenyam pendidikan hingga strata 2, bahkan mungkin sampai strata 3. Amin. Oke. Ya. Komposisi pertama yaitu adalah bab 1.
yang berjudulkan pendahuluan. Di tesis ini, pendahuluan itu isinya ada latar belakang masalah, permasalahannya, terus kemudian ada tinjauan pustaka, tujuan dan kegunaan penelitian, metodologi penelitian, kemudian di pamungkas dari bab 1 adalah sistematika penulisan. Jadi kalau teman-teman kayaknya bakal berat nih, muter-muter nggak ya pembahasannya? Tenang teman-teman. Jadi sudah disebutkan di bab 1 adalah sistematika penulisan. Jadi penulisan buku ini terbilang sistematis. Nah, di bab 2 kemudian ada tinjauan umum tentang kebahagiaan. Secara epistemologi kebahagiaan itu apa, pengertiannya, jenis-jenisnya, dan bagaimana cara meraih kebahagiaan. Kemudian dipaparkan juga kebahagiaan dalam Al-Quran. Kalau kita pernah dengar faroh, itu bahagia juga. Tapi banyak ternyata bahasa-bahasa selain faroh itu di Al-Quran yang memiliki makna kebahagiaan. Kemudian setelah dari bab 2, paparan umum sudah disampaikan, pengertian dari para ahli nggak cuma dari tafsir aja, tapi juga dari ada ilmuwan Plato juga disebutkan, banyak pokoknya yang ilmuwan yang keilmuan tentang bahagianya itu dipaparkan di buku ini. Di bab 3 kita akan mengenal tafsirnya. Nah, tafsir di sini yang dikomparatifkan itu kan adalah tafsir fi Zilal Al-Qur'an dan tafsir Al-Azhar. Tafsir Al-Azhar itu sendiri dituliskan oleh Buya Hamka, dan untuk tafsir fi Zilal Al-Qur'an dituliskan oleh Sayyid Qutub. Beliau berdua ini adalah mufassir di abad ke-20. Ya. Di bab 3 tadi itu selain kita dikenalkan dengan profil tafsirnya, tentu dikenalkan juga dengan profil para penyusun dua tafsir tersebut. Dari profil yang panjang dan lebar, maksudnya kan mufassir ini banyak karyanya, tapi penulis buku ini menyajikan dengan tabel biografi penulis tafsir. Jadi nggak mumet, oh dari tahun ini lompat ke ini, kejadian itu nggak Nimah temui ketika membaca buku ini. Jadi runut dari lahir, kemudian proses pendidikannya bagaimana, dan bahkan juga disebutkan karya-karya dari dua mufassir besar ini. Kemudian di bab 4 disajikan pembahasan dan hasil dari penelitian tentang kebahagiaan dalam perspektif Al-Quran. Nah, di pembahasan ini ada petikan yang Nikmah suka dari Buya Hamka. Bersihkanlah hati itu dari sekalian penyakit yang akan meredupkan cahayanya. Dengki adalah debu yang mengotori jiwa, bakhil adalah debu yang mengotori jiwa, dusta adalah debu yang mengotori jiwa, benci adalah debu yang mengotori jiwa. Jadi ada 4 penyakit hati yang bisa meredupkan cahayanya hati gitu. Nah, makanya Buya Hamka meminta kita untuk bersihkanlah hati kalian dari 4 penyakit tersebut. Itu menurut Nikmah, iya ya. Seringkali kita dengki sama orang, bakhil sama orang, berbohong, bahkan membenci. Padahal orang itu sama kita care-care aja. Kita aja yang kayak udah berburuk sangka. Ya, kita bikin penyakit di diri kita gitu. Padahal orang lain relax-relax aja menjalani hidupnya gitu. Dan di bab 5 ada penutup. Nah, di bagian penutup ini, penulis menyajikan berupa penafsiran Sayyid Qutb tentang kebahagiaan. Jadi, dibuat 3 plot pembahasannya, itu ada penafsiran Sayyid Qutb tentang bahagia, kemudian di poin keduanya ada penafsiran Hamka tentang kebahagiaan, dan di bagian terakhir bab 5
bagian akhir di bab 4 maksud Nikmah, yaitu adalah persamaan dan perbedaan penafsiran Said Qutb dan Hamka. Ya, jadi setelah dari pembahasan dan hasil itu baru kemudian ke bab 5, maaf ya tadi sempat nggak runut. Di bab 5 ini penutup. Nah, penutupnya seperti biasa, yaitu adalah kesimpulan dan saran. Ada kesimpulan dan saran yang Nikmah garis bawahi dari penulis tentang keilmuan tafsir gitu. Untuk akhiran dari pembahasan tentang kebahagiaan itu yang Nikmah ambil adalah bahwa kebahagiaan, ketentraman jiwa terbentuk karena hatinya manusia itu dipenuhi kecerahan dan keceriaan iman. Itu dari kesimpulan. Kalau untuk dari saran, Nikmah menggarisbawahi memperbanyak kajian tentang tokoh penafsir Al-Quran modern untuk menambah khazanah keilmuan yang dekat dengan pemuda. Dua mufassir ini, maksudnya di kitab tafsir fi Zilal Al-Quran dan tafsir Al-Azhar ini kan beliau ini ulama di abad ke-20. Jadi belum terlalu jauh dengan kita gitu. Dan di situ makanya kita diminta melanjutkan penelitian beliau. Maksudnya bukan melanjutkan dalam tanda kutip tafsir itu lagi juga bisa juga gitu. Tapi diharapkan peneliti berharap apa ya? Bukan berharap kepada manusia, maksudnya harapan dari peneliti penulis buku ini tuh harapannya ada nih lanjutan-lanjutan dari penelitian yang serupa dengan buku yang beliau tulis. Itu biar apa? Biar hazanah keilmuan tentang ilmu tafsir dan petikan-petikan hikmahnya bisa semakin dekat dengan para pemuda. Kan Indonesia ini mendapatkan bonus demografi yang dimana itu kan penduduknya pemuda lebih mendominasi dari jumlah penduduknya. Kemudian kalau dari harganya emang berapa, Kak? Ya, ini ya, untuk kebahagiaan, ketentraman jiwa terbentuk karena hati yang dipenuhi dengan kecerahan dan keceriaan iman. Nah, untuk kekurangan di buku ini, Nikmah itu nemuin ada satu kata yang Nikmah cari di KBBI, itu nggak ketemu. Di buku ini tuh dituliskannya itu epistemologi, tapi kalau Nikmah cari di KBBI, itu bukan episti, tapi epistemologi. Hanya satu huruf itu. Yakin satu aja. Itu kan dari versi Nikmah. Kalau misalnya nanti teman-teman ingin baca juga, atau misalnya harus beli, masih terbit nggak gitu? Bisa, insya Allah nanti Nikmah pinjam. Kalau teman-teman ada yang mau pinjam, ini bukunya. Dan itu yang Nikmah temui. Jadi karena memang kan tentunya sudah sudah diperiksa oleh para dosen penguji gitu. Jadi kesalahannya sangat minim. Dan kelebihannya tadi yang sempat Nima sampaikan juga di depan sistematis dalam penyampaiannya, bahasa yang digunakan mudah untuk dipahami. Buku ini dijadikan sumber dalam menuliskan buku ini tuh rujukannya nggak cuma satu keilmuannya. Jadi nggak cuma fokus aja ke tafsir, tapi juga disampaikan dari ilmuwan psikologi, terus disampaikan juga dari ilmuwan filsuf tentang kebahagiaan itu apa, kayak gitu teman-teman. Jadi luas yang disorot dari ilmu apa keilmuannya, meskipun ngebahas bahagia, tapi nggak cuma dilihat dari perspektif Al-Quran ya, maksudnya untuk di bagian umumnya gitu. Jadi buat pembaca dapat mendapatkan banyak informasi penting tentang kebahagiaan. Dan kemudian Nikmah merekomendasikan buat para calon pembaca budiman yang ingin mendapatkan informasi tentang kebahagiaan sejati, karena ini berkaitan erat dengan tafsir Al-Quran, jadi Nikmah merekomendasikan untuk kamu
Muslim atau Muslimah. Insya Allah buku ini bisa menjadi pilihan yang tepat untuk kamu baca dan kamu temukan hakikat kebahagiaan sejati itu apa sebenarnya. Gitu. Ya, ini tadi untuk saran yang Nima garis bawahi. Akhir kalam dari Nima, sedaya lepat nyuwun pangapunten, mohon maaf lahir dan batin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kepada moderator, Nikmah kembalikan. Oke, karena tadi di awal moderator sempat menyampaikan, saya juga sambil nyambi rapat. Dan di kolom chat ada pertanyaan, jadi Nimah izin boleh langsung menjawab atau enggak nih kira-kira? Ya, oke. Pertanyaan yang masuk dari Fauzan Al-Ansori, asli orang mana Kak penulisnya? Tadi di profil sempat Nimah sebutkan, beliau lahirnya di salah satu wilayah di Padang, yaitu adalah Batu Sangkar, dan suku beliau adalah Minang. Oke, insya Allah terjawab ya untuk Fauzan Al-Ansori atas pertanyaannya. Dari yang lainnya ada pertanyaan atau tidak? Ya, ada yang raise hand dengan nama Abu Azam. Dipersilakan, boleh dinyalakan mikrofonnya. Siap. Assalamualaikum Kak Nikmah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, izin off kamera ya Kak Nikmah, ini karena ada kendala jaringan. Baik. Menarik tadi yang disampaikan, mungkin ada beberapa poin yang ingin saya tanyakan atau konfirmasi terkait buku ini ya. Pertama, tadi disampaikan bahwa buku ini merupakan saduran dari tesis beliau sendiri ya, penulis sendiri. Nah, apakah ketika Mbak Nikmah membaca, saya sendiri mengaku belum membaca ya. Ketika membaca ini, merasa seperti membaca tesis kah atau membaca seperti membaca buku? Takutnya kalau membaca seperti membaca tesis berasa kayak dosen pembimbing ya nanti ya. Itu satu. Kemudian yang kedua tadi di bab 4 kalau nggak salah ya, bab 4 itu disampaikan ada 3 bahasan. Yang pertama bahagia menurut Syekh Said Kutub, kemudian kebahagiaan menurut Syekh Said Hamka, Hamka ya, Buya Hamka, maaf. Ya, Buya Hamka. Nah itu menarik juga kenapa diambil dua definisi yang berbeda, yang satu happy atau kata kerja, yang satu happiness itu kan kata benda sebenarnya. Nah itu yang juga menarik kenapa tidak diambil kata yang sama gitu ya untuk perbandingan. Itu aja sih dua yang saya juga agak penasaran gitu Mbak Ikmah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abu Azam yang telah menyampaikan pertanyaannya. Oke, saya jawab yang pertama. Tadi kan ditanyakan rasanya kayak baca tesis apa enggak gitu. Karena bentuk format bukunya itu udah bukan ukuran tesis yang A4 besar gitu ya. Kalau Nima sendiri itu ngerasainnya ya udah kayak baca buku biasa. Nah, itu memang susunannya ya kayak tugas akhir mahasiswa pada umumnya gitu. Kayak skripsi, kalau di sini tesis gitu. Jadi kalau rasanya kayak baca tesis, Nikmah nggak ngerasain itu karena ini udah bentuknya ya buku gitu, kecil dan apa ya, rasanya dipegang juga nggak, aduh berat banget nih baca tesis gitu. Enggak, itu kalau yang Nikmah rasain. Kemudian tadi pertanyaan eh, tentang pandangan kebahagiaan berdasarkan Buya Hamka dan Said Kutub di pembahasan bab 4. Nah, jadi untuk
versi penafsiran dari Said Qutb tentang kebahagiaan, kebahagiaan yang pertama beliau sebutkan adalah kebahagiaan jiwa. Definisi kebahagiaan jiwa tadi menurut Said Qutb adalah ketentraman jiwa terbentuk karena merasa berhubungan dengan Allah, merasa berada di sisinya dan merasa aman karena berada di sampingnya dan dalam perlindungannya. Itu penafsiran dari dari Said Qutb. Kemudian untuk penafsiran dari Buya Hamka, kebahagiaan itu tentang ingatan kepada Tuhan yang menimbulkan rasa tentram dan dengan sendirinya hilanglah segala macam kegelisahan. Tadi disebutkan juga oleh Abu Azam itu, kenapa sih satunya pakai kata benda, satunya kata kerja. Nah, kalau di sini itu yang Nikma lihat dari penafsirannya Said Qutb itu, kita yang menjadikan itu sebagai kata kerja karena sedang berhubungan. Jadi kita melakukan ketaatan kepada Allah. Kita kan menuju sedang melakukan kegiatan dan kegiatan itu bisa menimbulkan ketentraman jiwa gitu bentuknya. Nah, kemudian untuk tadi yang dari penafsiran Buya Hamka, kenapa itu kok dijadiin sifat gitu? Karena Buya Hamka menafsirkan ingatan kepada Tuhan gitu. Jadi ketika ingat itu akan menimbulkan bahagia gitu. Kalau dari Said Qutb itu melakukan ketaatan yang bisa menimbulkan kebahagiaan kayak gitu. Terus tadi penafsiran kebahagiaannya itu dari Said Qutb ada 4. Nggak cuma kebahagiaan jiwa aja, tapi juga ada kebahagiaan badaniah. Kalau kebahagiaan badaniah ini yang disorot pada bagian dari Said Qutb adalah panjang umur. Terus untuk yang berikutnya selain panjang umur, yaitu adalah diri kita merasa dijaga oleh Allah di baik kondisi malam ataupun siang hari. Kemudian kebahagiaan selain dari kebahagiaan badaniah, Said Qutb menafsirkan ada kebahagiaan eksternal. Kebahagiaan eksternal ini dijadikan pandangan manusia itu berupa harta, benda, tahta, dan wanita. Apa ya maksudnya yang lagi sempat booming waktu itu? Tahta, gimana sih? Harta, tahta, wanita gitu ya maksudnya. Jadi itu yang kebahagiaan eksternal. Orang tuh seneng kalau punya harta banyak, tahtanya tinggi, ada wanita setia yang mendampinginya, itu rasanya kebahagiaan eksternal yang banyak didambakan orang kayak gitu. Kemudian yang terakhir itu adalah kebahagiaan taufik. Kebahagiaan taufik ini itu Allah yang mendatangkan kepada kita, kan sering kita pembukaan taufik dan hidayahnya dari Allah kayak gitu kan. Jadi memang itu ranahnya Allah gitu. Itu dari penafsiran Said Qutb tentang kebahagiaan. Nah, kalau dari penafsiran Buya Hamka tentang kebahagiaan terbagi juga jadi 4. Ada kebahagiaan jiwa. Nah, rujukan dari Buya Hamka adalah surah Ar-Ra'd ayat 28. Yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Terus disoroti juga oleh Buya Hamka bahwa kebahagiaan ini huwallazi anzalas sakinah di Quran surah Al-Fat ayat 4, bahwa dialah Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin. Jadi bahagia itu, rasa tentram di hati setiap mukmin itu Allah yang menurunkan. Dan kaitannya dengan ayat yang sebelumnya itu kan kita tadi ketika mengingat Allah. Jadi zikrullah itu akan membuat menjadikan Allah itu menurunkan ketenangan, ketentraman kepada jiwa kita.
Seperti itu. Dan ada kebahagiaan badaniah juga yang disorot oleh Buya Hamka. Ayat ini ayat yang menjadi rujukan yaitu adalah Quran Surah Al-Anbiya ayat 42 sampai dengan 44. Dan yang artinya, katakanlah siapakah yang akan melindungi kamu di malam dan di siang hari dari balasan Tuhan pemurah, namun mereka dari peringatan Tuhan masih berpaling jua. Karena Buya Hamka berasal dari ranah Minang juga ya, bahasanya Melayu ini terjemahannya gitu, berpaling jua. Atau adakah bagi mereka Tuhan yang akan melindungi mereka selain kami? Kami di sini maksudnya Allah. Mereka tidaklah sanggup menolong diri mereka dan tidak pula dapat dilindungi dari azab kami. Tetapi telah kami biarkan mereka dan bapak-bapak mereka sehingga panjanglah umur mereka. Maka tidakkah mereka lihat bahwa kami datangi bumi itu, kami kurangi dianya, dari pinggir-pinggirnya apakah mereka yang menang? Nanti kalau misalnya kok bahasanya Melayu banget, saya bingung. Bisa dibuka terjemahan dari depaknya ya, teman-teman. Itu tentang kebahagiaan badaniah. Kemudian untuk kebahagiaan eksternal, kalau dari Buya Hamka ini hampir serupa dengan yang dari Said Qutb, menjelaskan juga tentang harta, tahta, wanita itu menjadi hal yang bisa membuat orang itu bahagia ketika dia memiliki itu. Dan manusia itu cenderung kepada hub, yaitu adalah kesukaan atau yang ia cintai. Anak, apa tadi? Harta, ia cinta. Terus kedudukan. Bahkan banyak orang sekarang yang kita lihat rela menyingkirkan teman-temannya demi dia mendapatkan kedudukan yang dia inginkan gitu, untuk bisa menjadi atasan. Rela nyogok, rela senggol temannya sana sini demi mendapatkan itu karena memang dia suka gitu. Dan kemudian untuk wanita, siapa sih yang nggak pengen didampingi oleh pasangan yang setia, cantik pula gitu ya. Oke, dan yang berikutnya tadi untuk kebahagiaan yang terakhir dari paparannya Buya Hamka adalah kebahagiaan taufik juga. Dan Tuhan menunjukkan jalan yang menerangkan bahwa betapapun sulitnya jalan yang akan ditempuh, manusia itu akan Allah bimbing untuk bisa melewati semua ujian itu. Nah, itu taufik dari Allah sebenarnya. Bukan ranahnya manusia aja karena akalnya, karena kemampuannya, tidak. Tapi itu tentunya dengan taufik dari Allah. Makanya kita harus yakin setiap ujian yang Allah berikan kepada kita, akan Allah berikan juga jalan untuk bisa keluar dari setiap ujian itu. Begitu untuk pemaparan tentang kebahagiaan dari Said Qutb dan Buya Hamka. Kenapa tadi sempat ditanyakan juga, kenapa kok yang diambil dua tokoh itu? Karena memang tesis ini, maksudnya buku ini tuh komparatif tafsirnya itu dari dua tafsir tersebut, tafsir fi Jalal Al-Quran dan tafsir Al-Azhar. Jadi memang hanya fokus di dua tafsir tersebut. Semoga penanya merasa puas dengan jawaban yang saya sampaikan. Oh, ini udah udah sesi pertanyaan ya? Iya, tadi soalnya kan Kak Nurul di depan bilang saya juga lagi sambil nyambi rapat. Nah, pas saya lihat di kolom chat udah ada pertanyaan masuk, ya udah saya udah selesai jadi langsung aja deh gitu. Terus tadi pas saya selesai jawab yang di chat udah selesai, terus ada yang nanya berikutnya. Jadi ya udah langsung aja. Masya Allah ya, Masya Allah. Oke, ada lagi teman-teman yang mau bertanya. Parah banget. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Udah selesai rapatnya kalau sekarang? Sama masih izin ke belakang? Izin ke belakang dulu, nggak apa-apa. Biasalah. Bahas. Oke. Kalau dari Kak Nurul, ingin kepo sama apa nih tentang bahagia menurut perspektif Al-Quran? Aduh, maaf nih keluar masuk. Kenapa teh?
Ya, kalau Kak Nurul sendiri, pernah nggak sih kepikiran, emang ada resep bahagia dari Al-Quran gitu? Resep kebahagiaan. Kalau dibilang resep kebahagiaan dalam Al-Quran itu apa ya? Pasti ada ya. Karena kita kesedihan aja kalau udah baca Al-Quran bikin tenang gitu loh. Sip, sip. Berarti insya Allah sebenarnya kita sama-sama udah tahu bahwa kalau berinteraksi dengan Al-Quran, mengingat Allah tadi seperti yang Buya Hamka sampaikan, hati kita itu kalau ingat Allah itu bakal Allah berikan ketenangan, Allah turun ketenangan kayak gitu. Jadi tinggal ya namanya juga manusia kadang hilaf, kadang lupa. Ini sifatnya hanya saling mengingatkan. Nggak cuma buat teman-teman tapi juga buat nikmat sendiri gitu. Afan deh tadi menurut kata sendiri yang kata ya Buya Hamka itu gimana? Jadi Buya Hamka itu memiliki pandangan tentang kebahagiaan apa tadi? Aku jadi ikut lupa. Iya. Kebahagiaan jiwa gitu. Jadi ketika hati mengingat Allah, nah beliau itu menggunakan rujukannya ayat di Ar-Ra'du, surah Ar-Ra'du ayat 28 itu watatma'inna qulubuhum bidzikrillah. Dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah itu. Kemudian beliau kaitkan dengan surah Al-Fat ayat 4. Huwallazi anzalas sakinah, ketika sudah mengingat Allah, maka Allah juga yang akan menurunkan kebahagiaan kepada hati mukmin tersebut gitu. Jadi Allah sudah memaparkan dan Allah sudah jelaskan juga kalau kamu begini, akibatnya tuh begini gitu. Jadi kalau misalnya kayak Allah rasanya gundah banget hari ini, gusar banget, hati nggak tenang gitu. Nah, Allah sudah banyak udah paparkan tuh. Watatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Akan aku berikan ketenangan pada jiwa kalian ketika mengingat aku di hati-hati kalian gitu. Jadi senantiasa mengingat Allah, insya Allah akan membuat hati kita tenang dalam menjalani hari-hari ini. Itu ya, Masya Allah. Teman-teman ada yang mau bertanya lagi tentang kebahagiaan perspektif dalam Al-Quran? Ya, benar nggak sih? Benar-benar. Nah. Ya mungkin menanggapi yang tadi Mbak Nikmah, Ya. Bu Azam lagi. Makasih tadi penjelasannya sudah sangat menjelaskan lah. Walaupun saya belum baca bukunya, seperti tergambar lah sedikit. 1/5 bukunya udah seperti terbaca. Maaf, ini konfirmasi dulu. Ini sebenarnya kajian khusus literasinya untuk akhwat atau enggak ya? Saya juga takutnya salah nih masuk forum ya. Dapat undangan dari Ahamas tadi. Boleh ya untuk semua ya, Mbak Nima ya? Iya, insya Allah terbuka untuk semua ya kan Kak Nurul ya? Baik, kalau gitu. Terbuka. Kita diskusi aja, santuy. Ya, santuy ya. Baik. Benar. Ya, jadi tadi saya coba memberikan respon ya tadi jawaban dari Mbak Nikmah gitu kan, biar ketahuan dengerin gitu ya. Satu tadi kalau nggak salah kebahagiaan jiwa ya, kebahagiaan jiwa, kemudian kebahagiaan badania, ada kebahagiaan eksternal dan terakhir kebahagiaan taufik ya dari yang khusus diberikan oleh Allah. Menarik ya. Nah, mungkin dari 4 tadi sebetulnya tidak salah. Pertanyaan pertama mungkin untuk diskusi, apakah salah kalau kita mendapatkan 4-4-nya sekaligus gitu ya. Itu pertama. Kemudian dari 4 itu apakah ada kebahagiaan prioritas sebetulnya yang harus kita kejar gitu. Dan yang ketiga, apakah untuk mendapatkan kebahagiaan taufik itu kita harus terlebih dahulu mendapatkan kebahagiaan jiwa gitu. Apakah tiba-tiba bisa langsung dapat kebahagiaan taufik? Demikian. Makasih. Baik. Ya, terima kasih ya Bu Azam atas tanggapan dan pertanyaan tambahannya. Oke, jadi tadi kayak rankingan gitu ya. Ranking 1 tuh kebahagiaan yang harus dapetin apa sih gitu. Tentunya kebahagiaan jiwa, karena ketika jiwa kita tenang untuk bisa mendapatkan atau menggait kebahagiaan-kebahagiaan yang lain ketika jiwa kita sudah
terpaut dengan Allah, insya Allah akan lebih mudah gitu. Bahagia dengan bersyukur atau bersyukur biar bahagia. Ketika hati kita sudah paham tentang apa yang Allah inginkan untuk kita gitu, insya Allah dengan kita bersyukur, maka bahagia itu akan mengiringi gitu. Nah, misalnya kebahagiaan jiwa. Kebahagiaan jiwa itu tadi dengan berzikir. Ketika kita menyebut kalimat thayyibah, setiap kita bertemu musibah, kita mengucapkan kalimat istirja, ketika melihat yang menakjubkan kita menyebut Masya Allah gitu. Insya Allah itu bukan apa ya, itu akan menimbulkan ketenangan. Dan ketika jiwa kita sudah tenang, ketika mendapatkan kebahagiaan lainnya tadi, misalnya kayak kebahagiaan eksternal atau badaniah. Kebahagiaan badaniah, misalnya ada orang yang sekarang kita ketahui baru sembuh dari COVID, misalnya sedang masa pemulihan. Dulu, sebelum dia terkena COVID, dia bisa bernafas tanpa harus merasakan sesak atau merasakan dada yang sakit. Dan dia setelah sembuh dari COVID, ketika hatinya sudah menerima, sudah terpaut dengan Allah, sudah tenang, insya Allah di saat itu dia juga tetap bisa bahagia dengan kondisi badaniahnya yang meskipun ketika bernafas masih ada sakitnya, nggak bisa panjang kayak dulu nafasnya ketika tilawah, tapi dia akan tetap bahagia karena wah kemarin aja pas sakit itu lebih nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Sudah ada kesembuhan yang Allah berikan kepada jiwanya, kepada badannya gitu, dari organ tubuh yang mulanya sakit, nafas aja butuh bantuan oksigen gitu. Ketika sudah sembuh, meskipun tidak 100% optimal fit gitu, insya Allah akan membuat dia bahagia, tetap bahagia. Dan untuk jadi kebahagiaan eksternal berupa harta, kedudukan, ataupun wanita, sebagaimana contohnya misal harta gitu ya. Dulu bisnisnya ketika sebelum COVID naik daun, up banget gitu. Profitnya sehari bisa dapat berapa juta gitu. Nah, ketika pandemi dia merasakan pahit banget, kayaknya buat bisa balik modal aja sulit gitu. Tapi lagi-lagi dalam hatinya sudah tertanam ketenangan. Dia sudah menggantungkan segala halnya kepada Allah, maka dia akan tetap bahagia. Oh, saya alhamdulillah masih bisa buka usaha, usaha saya masih tetap bisa berjalan. Sedangkan banyak yang orang-orang pengusaha-pengusaha lainnya yang terpaksa harus gulung tikar karena tidak ada modal, bahkan pembeli juga mungkin sepi banget. Itu untuk kebahagiaan eksternal. Misalnya dalam bentuk anak, sudah berkeluarga, misalnya bertahun-tahun belum dikaruniai keturunan. Ketika dikaruniai keturunan belum sempat besar, misalnya sedang lucu-lucunya 6 bulan atau menuju 1 tahun, itu kan sedang mulai bisa berjalan, sudah mulai bisa kita ajak ekspresif untuk senyum, untuk ya ketawa lah kayak gitu, mengobati, ibaratnya kalau bapak-bapak habis kerja capek pulang-pulang ada yang menghibur anak gitu, itu sedang menjadi pelipur lara dan kayak sedang disayang-sayangnya. Nah di situ Allah uji anaknya, itu Allah ambil gitu, itu sebagai bentuk apa ya, ternyata Allah lebih sayang dengan buah hatinya. Itu di situ juga perlu, ketika hatinya sudah tentram, akan sadar bahwa oh iya, dulu nggak ada anak, saya juga bahagia. Ketika ada anak, alhamdulillah bahagianya bertambah. Maka ketika anak tidak ada, sedih tentu ada, itu manusiawi. Tapi ketika ingat, oh iya, Allah lebih sayang padanya, maka saya juga harus tetap bahagia karena ternyata anak saya disayang sama Allah gitu. Terus kemudian ketika untuk kebahagiaan yang keempat apa tadi? Taufik itu ya, petunjuk dari Allah.
itu urutan keberapa untuk didapatkan? Di sini disebutkannya terakhir, tapi menurut Nikmah itu bisa menjadi di slot nomor 2 ketika kebahagiaan jiwa, taufik, kemudian eksternal dan badaniah dan kemudian eksternal gitu. Nah, kalau untuk kebahagiaan taufik tadi keimanan yang patut dibanggakan oleh seseorang gitu. Dan untuk menurut Buya Hamka tadi amal soleh. Kita bisa melakukan amal soleh itu kan tentunya atas petunjuk Allah. Enggak semata-mata kita yang bergerak gitu, tapi Allah yang menggerakkan kita, menuntun kita untuk bisa selalu dalam kebaikan. Kayak gitu. Jadi kalau bisa di rating menurut Nikmah urutannya kebahagiaan jiwa, kebahagiaan taufik, dan kemudian kebahagiaan badaniah. Kemudian yang terakhir adalah kebahagiaan eksternal. Itu urutan menurut Nikmah untuk apa aja yang harus kita dapat dari 4 kebahagiaan tersebut. Tentunya kalau semuanya bisa didapat dengan bebarengan serta-merta kita bisa menangkapnya 4 sinyal kebahagiaan itu tentu lagi-lagi atas kehendak Allah. Jadi semuanya harus dikembalikan kepada Allah gitu. Ingat Allah selalu pokoknya gitu. Oke. Demikian untuk jawaban di pertanyaan tersebut. Oke, ada lagi teman-teman pertanyaannya? Gimana Kak? Siapa namanya tadi? Abu Azam. Di kolom chat menuliskan izin sebentar Kak gitu. Oh gitu, berarti kita menunggu ya? Menunggu kehadiran gitu? Tapi kalau misalnya memang agendanya, biasanya berapa durasinya kan dulu untuk sharing diskusi ini? Berapa ya? Ya tergantung pertanyaan sih Kak. Ada Ya. sih. Kalau misalnya udah mencukupi ya udah gitu. Ya, kalau Berarti jadi gimana? Kalau dari saya mungkin udah bisa dicukupkan, tapi kalau dari pemirsanya bilang Kak izin sebentar gitu, mungkin bisa ditunggu beberapa menit. Ya udah Kak, izin sebentar Kak. Berapa lama ya izinnya? Ini izin bertanya atau izin gimana? Iya, izin keluar apa gimana? Enggak, mau nanya dulu nih. Ini mah anak radio bukan? Iya Kak, Oken. Oh iya. Aduh, nggak lama ada nyapa nih. Iya, Kak Oken apa kabar? Jangan pakai Kak dong, kayak itu aja. Kak enak. Oh ini, oh iya, sebelumnya Anda. Oke. Ya, Mau nanya sedikit Pak. nih, Boleh. nih. Pandangan itu kan kalau semacam itu kan tentang pemikiran filsafat ya. Kalau balik lagi ya, benar nggak sih? Nah, filsafat itu pasti ada batasannya. Menurut Kak Nimah, batasannya tuh kayak gimana? Gitu. Kalau yang di sini itu ada diungkapkan juga dari ilmuwan filsuf itu dari Plato. Nah, kalau maksudnya disinkronkan dengan tafsir gitu ya, Kamar? Iya tentunya. Oke. Ya, kalau yang dari Plato itu mengungkapkan bahwa kebahagiaan itu dapat diraih dengan cara mengoptimalkan unsur-unsur jiwa. Ada mudir. Oke. Unsur-unsur jiwa ini kan kita bisa ketahui ya bahwa pertama jiwa manusia itu hati. Kemudian ada panca indera yang bisa kita rasa gitu, maksudnya untuk di pemikiran filsuf itu. Nah, kalau kita dalam ibadah batasannya, kalau Nikmah nangkepnya itu batasan dari pandangan filsuf itu kita mengoptimalkan jiwa kita itu tentunya hati. Nah, untuk panca indera jadi dari gerak,
pendengaran, penglihatan, rasa kita itu ya dioptimalkan untuk bisa meraih kebahagiaan itu. Itu batasannya kalau nikmah. Jadi ya hanya Udah. sadar bahwa tangan ini, kaki ini, maksudnya pendengaran, penglihatan ini dirasa dengan jiwa kita kan asalnya tuh fitrah, menyukai yang baik, menyukai yang suci. Jadi ketika tahu itu nggak baik, pasti ada bersitan dalam hati. Ih, kok bikin nggak enak ya? Dirasa kayak gitu, itu sebenarnya sinyal bahwa diri kita itu tahu itu nggak baik gitu dari apa yang indera kita gerakan. Nah, kalau disinkronkan dengan kebahagiaan yang tadi dari sisi Al-Qur'annya, ya makanya gerak kita, diam kita itu ditentukan dari isi hati. Jadi isi hati kita terus ingat Allah apa enggak sih dalam kondisi gerak ataupun diam. Gitu sih Kak Umar kalau nikmah nangkepnya. Oke. Cuman kalau secara garis besar ya yang Anda tahu gitu. Filsafat kan ini lagi-lagi memainkan sebuah akal dan logika gitu. Dan tentunya batasan dari akal logika ya adalah Tuhan gitu. Jadi kalau yang dikatakan maksudnya hal-hal yang gaib gitu. Dan itu logika atau akal itu dibatasin hal yang seperti itu gitu. Contohnya hal saja ketika dalam Al-Quran itu kita tidak boleh Ya, Mi, hati-hati, Mi. Umi dijemput. Mungkin ini terdengar biasa ya di kalangan kita sebagai mahasiswa muslim gitu kan. Ada yang mengatakan bahwa kekuasaan Allah tuh kalau misalnya kita digambarkan pakai akal atau logika itu tentu tidak bisa batasannya itu nggak kecapai gitu. Nah, Iya, sehingga hal yang gaib itu Allah dan Rasulnya memotong agar tidak sampai di situnya gitu. Akal itu untuk berjuang gitu, untuk mendapatkan apa gambaran kerajaan atau kekuasaan Allah itu seperti apa gitu. Itu filsafat ya. Pembatasan filsafat yang aneh tahu gitu. Itu aja sih. Anikmah, semoga Anikmah selalu sehat ya. Amin, makasih Kak Ken. Amin. Kaget dengar suaranya kok kayak kenal pas tanya di radio. Iyalah. Nurul sehat Kak Ken? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini maaf ya Kak Nurul, ini malah jadi reunian. Apa? Oh ya, Ana juga minta maaf nih Kak, dikira Ana tuh ini ya Kak Nimah yang anak kenal gitu, makanya kan setahu Ana udah nikah gitu kan. Tadi ini udah nikah baru ketemu lagi bilang kayak gitu. Ternyata salah orang. Sorry ya. Iya nggak apa-apa. Oke, bermula dari salah-salah sedikit tetap bahagialah nggak apa-apa. Ya, yang penting mah kita ya silaturahmi aja lah. Benar. Iya. Oke, itu gimana tadi Kak Azam udah terjawab ya tadi ya? Tadi yang nanya Kak Umar. Bukan, Kak Umar. Ya udah, pokoknya yang Abu Azam kayaknya belum balik, mungkin belum ada. Udah balik. Udah. Ya. Udah balik. Enggak, yang gimana? Tadi sih udah ditangkap jawaban belum? Sudah sih udah dijawab tadi jawaban dari Mbak Kak Nikmah tadi udah jelas ya bahwa yang paling penting adalah kebahagiaan jiwa tadi ya Kak Nikmah ya. Siap. Ya. Oke. Insya Allah ini ya nggak ada tekanan gitu. Takutnya khawatirnya udah acara ditutup masih pengen bertanya. Gitu sih, aduh. Oh udah mau ditutup ya? Enggak juga, maksudnya kalau masih mau diskusi nggak apa-apa. Masih sih satu lagi terakhir banget enggak ini kayaknya benar-benar enggak. Setelah ini enggak lagi ini izin nih ke moderator. 5 pertanyaan juga boleh. Yang lain juga bertanya ya tafadhol ya. Karena ini kebahagiaan saya banyak pertanyaan yang kebetulan nih materi juga pas gitu ya. Jadi mungkin nambah 2 lagi aja pertanyaan 2 lagi. Ini apa nih ya? Iya. Ya, silakan. Mungkin, salam kenal dulu nih ke Ah Umar dalam enggak sapa-sapa dengan Ah Umar. Ah Umar. Enggak kenal namanya ya? Ya enggak kenal kayak yang Umar nih. Namanya beda katanya mungkin. Ya. Oh tahu ya? Oh ya udah. Kayaknya lupa ya. Oke, awas. Ya. Lanjut ya. Jadi tadi satu itu di Quran kan kita menemukan ini Kak Nikmah ada
kebahagiaan itu dari mulai permainan senda gurau ya, kemudian sampai ujungnya disebutkan bermegah-megahan ya kan, kemudian berbangga-banggaan. Nah, sepertinya ketika kuliah di Al-Hikmah dulu kan dijelaskan itu bahwa kebahagiaan itu tidak abadi, berubah terus. Ketika kecil kita pengennya apa, yang membuat kita bahagia itu apa, kemudian dewasa dikit udah berubah lagi, yang membuat kita bahagia itu apa. Nah, sebetulnya kebahagiaan itu seperti itukah yang dibaca sama Kak Nikmah di buku tersebut, khususnya terkait dengan kebahagiaan itu tadi ya, eksternal sama badaniah ya mungkin ya. Ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, sebetulnya bahagia itu kita cari atau ya udah kita bahagia aja gitu. Nah, ini juga kan sering banget jadi pertanyaan orang kan ya. Kalau kita mencari bahagia kok kayaknya lama dan lelah ya gitu ya. Tapi kalau kita harusnya langsung aja bahagia gitu ya, dengan tadi dengan cara yang tadi gampang gitu ya, mengingat Allah, kemudian zikrullah, baca Quran dan sebagainya. Nah, gitu. Itu dia yang nggak sebelum bentar. Baik. Dua itu aja, Kak Nikmah, silakan. Tadi yang Anda tangkap itu di poin pertama. Benar nggak apa sih? Oke. Jadi benar apa nggak sih kalau kebahagiaan itu akan selalu berubah dari misalnya umur berapa pengen ini. Nah, manusia itu punya sifat apa ya? Kecenderungan. Maaf, sebentar, takut salah. Buka dulu halamannya. Ya. Jadi manusia itu punya Manusia itu memiliki keinginan yang menimbulkan selera dan menarik untuk terus memilikinya. Jadi kalau sudah punya duit nih, misalnya punya 1 juta. Wah, pengen nih punya 100 juta. Udah punya 100 juta, tapi ada rasa belum puas. Karena memang manusia itu nggak, rasa terpuaskannya itu akan terus bertambah. Kalau dapat segini, pengen lagi segini gitu. Jadi kalau udah dapat 100 juta, pengen 1 M. Bahkan kadang menghalalkan segala cara yang kotor pun ditempuh demi dia itu memenuhi kebahagiaan eksternalnya, bisa dapat harta banyak gitu. Jadi ya, bertambahnya umur tentu akan nambah pula kebahagiaan yang lainnya yang ingin dicapai gitu. Dulu pas kecil dapat uang saku 5.000 aja udah, wah seneng banget gitu. Ketika SMP 20.000 aja kurang, Bu. Belum pakai datanya, belum fotokopiannya, belum warnetnya gitu. Dan ketika sudah menginjak usia dewasa, usia berkeluarga, bahkan yang sudah punya anak 1, kadang pengen ya Allah dikaruniai 3 gitu. Tapi kadang lupa dengan kemampuan diri kita bahwa kenapa Allah baru titipkan 1 buah hati, ya mungkin karena Allah lebih tahu kita itu sedang ekonominya atau tingkat begadangnya, kesehatan tentu ya, untuk jagain anak begadang malam-malam itu kan juga butuh kesehatan yang optimal. Kalau misalnya kondisinya bergadang 1 anak aja udah keliengan kalau siang, udah nggak stabil kalau emak-emak masak malamnya habis begadang gitu, kalau bapak-bapak nggak fokus buat kerjanya kayak gitu. Jadi memang bertambahnya usia akan selalu nambah terus tuntutan kebahagiaan yang ingin didapetin. Karena tadi manusia itu punya keinginan yang ayo dicapai gitu. Dan untuk tadi yang kedua itu pertanyaannya, kebahagiaan itu dicari apa ya udah kayak tadi, ingat Allah nanti bahagia sendiri. Jadi dia bukan dicari memang sih, tapi kita berserah dalam jiwa kita itu sampai mengingat Allah. Jadi nanti insya Allah akan ya bahagia gitu. Dan penulis di bagian closing juga menyampaikan sih
Meskipun kebahagiaan sejati itu tidak dapat diukur, tapi dalam pengkajian ilmu-ilmunya itu bisa kita lihat gitu, apa namanya? Oh, orang ini tuh bisa bahagia kalau misalnya makan pakai telur. Oh, orang ini bisa bahagia kalau dia makannya pakai daging gitu. Jadi setiap individu itu variatif tingkat bahagianya. Ada yang merasa bahagia banget ketika makan pakai telur, ada yang makan pakai telur aja masih bilangnya sengsara gitu. Ya jadi memang variatif, setiap orangnya memiliki definisi bahagia masing-masing. Dan untuk kebahagiaan dicari atau ya udah nanti datang sendiri, tentunya diikhtiarkan. Nah, ikhtiar yang manusia tadi sedangkan mengingat Allah dan tinggal di lingkungan-lingkungan positif itu. Insya Allah itu akan membuat diri kita tuh terus bahagia. Apalagi ketika misalnya COVID, lingkungan saya banyak banget yang keluarganya meninggal gitu. Saya jadi kena paparan stres gitu. Tapi bahagia saya menurun gitu. Misalnya mengambil kesimpulan begitu. Kita kalau misalnya saya pergi, kita harus sadar juga kalau saya pergi, siapa yang akan bantu meringankan beban-beban orang-orang di sekitar saya yang sebenarnya sedang berduka membutuhkan pertolongan saya. Ya, kita harus ikhtiarkan bahwa diri kita yang menjadi sumber bahagia bagi mereka. Jadi selain kita ya tadi mengingat Allah, ya kita harus sambil mengusahakan, oh berarti aku harus ngumpulin energi bahagia lebih banyak biar bisa memberikan energi positif bahagiaan itu kepada orang-orang di sekitar saya yang sedang bersedih. Seperti itu sih. Jadi ya selain ya udah bahagia aja juga diikhtiarkan. Nah, ikhtiarnya itu tadi yang paling sederhana, selalu mengingat Allah dalam kondisi diam ataupun sedang bergerak. Seperti itu Abu Azam dan teman-teman. Oke, Kak Moderator. Oke, sama-sama Abu Azam. Ya udah ya. Masya Allah. Maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Gimana untuk nanya apakah sudah terjawab atau tambahan? Udah. Dari Baik. emotikonnya udah menandakan clear insya Allah. Insya Allah ya, Masya Allah banget. Itulah apa ya, kebahagiaan menurut Al-Quran. Berarti intinya kita tuh kayak apa ya, memperoleh kebahagiaan dalam Al-Quran itu ya menanamkan keyakinan bahwa di balik setiap kesulitan itu ada kemudahan gitu kan, ada hikmah ya kan. Nah terus kita juga harus bersyukur atas nikmat yang diberikan sama Allah. Apapun itu ya apa, nikmat mau kecil mau besar pasti kita harus mensyukuri agar berlipat kali ganda. Berlipat kali ganda. Berlipat ganda. Berlipat ganda. Ya apa. Nah, di dalam perspektif dalam Al-Quran kebahagiaan ini juga kita tuh kayak harus kayak bersabar gitu ya, harus ridho. Pokoknya yang kunci utamanya tadi selalu menautkan hati kita dengan mengingat Allah. Dan terakhir mungkin manusia tidak luput dari kesalahan. Kita juga harus saling apa ya, mudah memaafkan gitu antara aku dan dia. Kok aku dan dia sih? Maksudnya antara kita, misalnya di antara gitu ya, pokoknya mah. Itu aja sih. Mungkin ada closing statement dari Kak Nikmatul Sasana. Iya. Untuk meraih kebahagiaan, di sini meraihnya bukan kayak kita mau metik mangga diraih dengan galah, enggak. Tapi ya kita tautkan selalu hati kita, baik dalam kondisi senang, sedih, gerak ataupun diam, yaitu dengan mengingat Allah. Jadi insya Allah akan Allah turunkan. Jadi selain kita ikhtiar juga maka insya Allah akan Allah berikan gitu. Jadi hati kita selalu dipenuhi kecerahan dan keceriaan iman gitu. Insya Allah itu akan membuat kita bahagia. Gitu Kak Nurul untuk closing statement-nya. Jadi berbahagialah selalu dan dengan bersyukur itu akan menjadi bahagia serta menambah nikmat dari Allah gitu. Ya Masya Allah ya, Masya Allah, barakallah.
Oke teman-teman, cukup ya. Insya Allah cukup. Itulah apa ya diskusi kita pada malam hari ini yang bertema kebahagiaan. Apa sih Teh? Kebahagiaan dalam perspektif Al-Quran. Ya, Masya Allah ya. Bahkan ada beberapa tafsir yang disampaikan oleh Kak Nimatul Hasanah, Masya Allah sangat luar biasa. Mudah-mudahan bagi yang menyampaikan atau yang mendengarkannya bermanfaat. Oke teman-teman, kita baca hamdalah. Ana akhiri dengan doa kafarat majlis. Subhanaka wa bihamdika. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk pemantik yang telah menyampaikan, menjabarkan, dan terima kasih teman-teman yang masih bertahan sampai pukul 21.27. Ana sebagai moderator, mohon maaf lahir batin jika ada kata-kata salah atau mungkin kurang apa ya tadi kurang memandu gitu ya teman-teman. Ana masih belajar. Ana tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman makasih ya. Ana izin